selamat datang di YouTube channelnya Wilona Vlog. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya percaya bahwa teman-teman semua di luar sana baik-baik aja. Oke teman-teman, ketemu lagi udah beberapa hari, mungkin udah 1 minggu atau 2 minggu ya. Saya nggak buat vlog karena memang ada pekerjaan yang begitu banyak, jadi belum sempat waktu untuk buat YouTube. Dan hari ini saya akan menceritakan kabar baik dan super baik buat teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya biar teman-teman tahu ada video terbaru dari Wilona Vlog. Oke teman-teman, hari ini bagi saya tuh hari yang lagi bahagia banget. Sebenarnya setelah terjadi itu saya rencana untuk buat YouTube dan pengen memberitakan bagi teman-teman semua di luar sana, tapi nggak ada waktu. Jadi hari ini baru ada waktu, makanya saya baru mau cerita. Oke teman-teman, yang pertama-tama saya cuma mau bilang buat teman-teman semua, kembali ke teman-teman. Teman-teman mau percaya atau tidak itu terserah teman-teman. Saya hanya menceritakan kabar gembira ini buat teman-teman di luar sana karena saya lagi bahagia banget bisa mendapat hadiah terindah ini dari beliau. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi saya mau cerita perjalanan ketemu saya bersama Yesus. Mungkin terdengarnya seperti apaan sih gitu ya. Takutnya di pikiran teman-teman saya mungkin cerita asal-asal atau tidak. Ya, saya nggak tahu di pikiran teman-teman seperti apa. Tapi hari ini saya mau cerita ke teman-teman. Saya nggak pernah terpikirkan bahwa akan didatangi di dalam mimpi oleh Yesus. Tapi bukan Yesus aja teman-teman. Saya mendapat malaikat, saya mendapat sayap, saya mendapat buku tentang kehidupan saya, dan saya melihat Tuhan Yesus. Tapi walaupun saya nggak terlalu sekilas mengingat wajahnya, tetapi ada beberapa hal yang membuat saya kagum dengan kedatangannya beliau ke dalam mimpi saya. Oke teman-teman, itu terjadi di hari Minggu pagi, itu sekitar jam 7. Mungkin bagi teman-teman yang udah kenal sama saya, pasti dia tahu angka 7 itu sangat berarti buat saya. Bukan karena berarti lalu saya dikasih mimpi juga di tanggal 7, tapi memang tepat sekali di jam 7 pagi saya mendapat mimpi itu, dan selesainya itu di jam 7:39. Itu setelah saya kaget. Oke teman-teman, ceritanya seperti ini. Dalam saya punya mimpi itu, saya didatangi oleh seorang malaikat cukup tinggi dan cukup besar. Tapi saya lupa itu dia perempuan atau laki-laki. Saya nggak tahu juga karena memang nggak terlalu jelas di mimpi saya. Tapi yang saya lihat itu seorang malaikat yang cukup tinggi. Dia memakai baju putih dengan sayap berwarna emas. Dia mendatangi saya dan dia memberikan sayap putih di bahu saya, kedua sayap. Dan saya melihat di samping saya itu ada teman saya yang cewek 1 dan cowok 1, tapi saya tidak mengenal mereka sama sekali. Saya nggak ingat juga wajah mereka, tapi seingat saya itu hanya mereka 1 orang cewek dan 1 orang cowok. Ketika saya menerima sayap itu, saya diajak terbang. Teman-teman, betapa bahagianya seseorang mendapat sayap dan harus terbang tinggi. Itu tuh di saat itu saya punya hati itu cukup senang luar biasa.
dan kita diajak terbang. Kayak kalau teman-teman naik pesawat, otomatis teman-teman lihat ke bawah, melihat pemandangan yang begitu indah, lautan, pegunungan. Saya seperti itu. Setelah saya terbang, saya melihat begitu indah lautan, danau, pohon-pohon. Saya melihat itu cuma kita bertiga, nggak ada orang di bawah. Dan saya melihat begitu indah, bagus pegunungan yang hijau, lautan yang bagus banget. Hati saya tuh senang sekali, dan saya melihat seorang malaikat itu, dia terbang tinggi dan saya cuma menatap dia ke atas, dan sambil sayap saya itu berkipas serta tangan saya tuh seperti begini. Saya sempat melirik teman saya yang cowok cewek itu. Mereka mungkin lagi bercerita kebahagiaannya mereka, berdua sharing, tapi saya ini sedikit agak jauh dari mereka. Saya hanya melihat mereka, tapi di hati saya tuh bahagia banget. Dalam perjalanan itu saya sampai di satu tempat, tapi saya nggak tahu itu tempat apa. Saya juga nggak ingat jelas, tapi intinya saya didatangi oleh seseorang, tapi mungkin menurut saya itu Tuhan Yesus. Dia datang buat saya dan dia memberikan buku buat saya, dan buku itu sudah full dengan catatan tentang kehidupan saya. Saya nggak ingat apa yang ditulis dalam buku itu, tetapi keingat saya hanya garis-garis besar. Saya nggak ingat juga kata-kata yang dia garisi itu, tapi terlihat jelas bahwa ada kayak kita baca buku lalu di garis kayak kata-kata yang penting kita garisi. Seperti itu. Jadi buku saya itu digarisi yang tentang dosa saya. Dan dia berkata begini seperti saya, kamu harus kembali ke bumi, dan yang saya garisi itu harus saya minta pengampunan. Kalau saya nggak minta pengampunan, saya nggak akan kembali ke sana. Seperti itu yang saya tangkap dalam mimpi saya. Dan kemudian tidak lama saya udah kembali ke bumi, tapi saya lihat ke belakang saya itu nggak ada lagi sayap saya. Dan waktu itu saya lihat saya di dalam tempat kelahiran saya, di kampung halaman saya ada di situ. Dan tiba-tiba saya datang ke suatu lapangan. Kalau di kampung saya itu, teman-teman yang nonton video ini, teman-teman kalau yang nonton, yang kenal sama saya, teman-teman satu kampung, mereka pasti tahu ini tempatnya itu di samping Opa Eca Tauran punya sebelah kanan. Itu ada lapangan main bola voli di situ, bisa juga dipakai untuk main bola kaki. Saya lagi lihat teman-teman, entah itu siapa, saya nggak tahu, orang banyak, mereka lagi asik bergoyang, lagi goyang-goyang. Saya sambil nonton mereka, tapi saya punya pulpen itu jatuh di lapangan itu, tapi saya lupa di sebelah mana. Dan tiba-tiba ada satu orang cowok, dia datang nyamparin saya, dan dia berkata, itu pulpen saya yang jatuh. Maksudnya dia itu, saya jangan berhak atas pulpen itu. Tapi saya dengan ngotot saya bilang, itu pulpen saya. Karena saya itu pengen marah sama dia, tapi saya nggak bisa karena memang saya lagi megang buku yang dikasih sama Tuhan Yesus ini. Saya lagi megangnya seperti begini. Saya berdiri tapi megang si bukunya seperti ini, teman-teman. Jadi si buku itu kesandar di dada saya. Saya lagi berdiri, tapi saya pengen marah dia. Saya pengen luapkan emosi saya ini bahwa itu barang saya, bukan barangmu. Tapi hati saya bilang jangan,
karena itu bisa membuat kamu jatuh dalam dosa. Akhirnya saya berbalik belakang, saya tinggalin dia, tapi dengan hati yang begitu sedih. Saya tertunduk kepala, saya sedikit berjalan dan saya terdiam di depan rumah. Kalau teman-teman tahu, di kampung saya ada namanya Kakak Nova Putirulan. Kalau enggak kenal Bu Caken Malona, punya tetangga. Saya berdiri di mereka punya depan. Ada pohon mangga di Kakak Nova, orang punya pohon mangga. Kalau teman-teman sekampung sama saya nggak tahu, saya berdiri di situ dan saya sambil menangis. Air mata saya jatuh dan saya tertunduk, tapi sambil megang buku catatan hidup saya itu seperti begini. Dan tiba-tiba ada satu orang yang datang menghampiri saya dengan rupa manusia, gendut. Dia berdiri di depan saya belum tengok wajahnya dia. Tapi saya lupa apa yang perkataan itu keluar buat saya. Seperti ada yang seperti orang itu berbicara kepada saya. Lalu saya tengok ke atas dan saya lihat wajahnya. Itu bukan manusia yang ada di pikiran saya itu, yang gendut. Tapi yang saya lihat di depan saya itu seorang lelaki. Saya lupa persis itu wajahnya, tapi yang saya ingat cuma hidung sama rambutnya. Saya lihat rambutnya itu kuning emas yang bercahaya sekali. Rambut itu bercahaya sekali, baru kuningnya kuning emas. Kuning emas di dunia yang saya lihat, dia di bumi ini yang saya lihat itu enggak semas yang rambut Tuhan Yesus yang saya lihat. Itu dia bercahaya sekali. Yang saya ingat cuma rambut sama hidungnya itu tinggi sekali dan mukanya panjang, tapi saya lupa sekali wajahnya seperti apa. Ketika itu dia berbicara sama saya lupa itu pembicaraannya seperti apa. Mungkin seperti kayaknya dia bilang nggak usah bersedih dengan hal seperti itu. Lalu saya berjalan. Setelah selesai saya berjalan lurus ke arah segitiga. Di kampung saya itu ada, di Kampung Baru Atas itu, saya mau jalan ke segitiga. Itu saya melewati rumah bapak saya punya kakak. Di situ bekas kios atau bekas PS. Kalau ulang lagi teman-teman satu kampung sama saya yang tahu, bapak saya punya kakak perempuan punya rumah. Itu saya lihat jelas, saya bapak punya kakak nomor 2 sama kakak nomor 3 sama anak bungsunya kakak Eka. Itu lagi duduk di kios. Mereka sambil perhatikan saya, mereka sambil lihat saya lagi berjalan. Lalu saya mendengar suara dari belakang dan teriakan mereka dari samping bahwa Ona, kau berjalan bersama Yesus. Saya dengar jelas suara yang mengatakan saya berjalan bersama Yesus. Jadi dalam perjalanan saya jalan ke segitiga itu, di belakang saya itu ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menopang saya itu dari belakang. Saya dengar persis jelas sekali orang itu, dia teriak sama saya punya bapak punya saudara itu teriak, Ona berjalan bersama Yesus. Mereka lihat jelas bahwa Yesus itu berjalan bersama saya di belakang. Di situ saya dibangunin sama suami saya. Dan disitulah saya kaget dan disitulah putus perjalanan mimpi saya. Teman-teman, saya tuh biasa kalau mimpi sesuatu yang menurut saya itu sangat serius dan memang kayak
kayak saya pikir itu jadi kenyataan, saya bangun saya selalu menangis. Saya ambil Alkitab, saya lalu berdoa. Itu saya, ya teman-teman. Tapi setelah saya mimpi Yesus, saya bangun, hati saya tuh gembira sekali, bahagia sekali. Tapi dalam hati saya masih bertanya-tanya, masa sih saya didatangi mimpi ketemu sama Yesus, ketemu sama malaikat, saya diberikan catatan hidup, saya diberikan sayap. Di pikiran saya itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi mau bagaimana lagi, itu udah terjadi di saya. Situ saya bahagia banget. Tapi saya bangun, saya melakukan segala sesuatu, saya masih kepikiran terus sama mimpi itu. Dan hati saya berkata bahwa saya harus menceritakan ini ke seluruh dunia. Saya harus membuat video untuk menceritakan semuanya. Saya bahagia banget teman-teman. Oke, saya sedikit memotong lagi teman-teman. Sebelum saya didatangi mimpi ini, di bulan Juni sekitar tanggal belasan begitu teman-teman, saya lupa di tanggal berapa, tapi saya sempat berdoa begini dan berkata sama Tuhan. Di pagi hari juga ya teman-teman. Setelah saya bangun, saya berdoa, saya ambil Alkitab, saya berdoa dan saya berkata sama Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, saya pengen dapat mahkota emas daripadamu. Tapi bagaimana caranya saya mendapat mahkota itu? Itu doa yang saya sampaikan sama Tuhan Yesus sebelum saya didatangi mimpi sama Tuhan Yesus. Itu teman-teman. Setelah saya dapat mimpi itu, saya teringat sama perkataan doa saya yang saya naikkan kepada Tuhan Yesus. Itu terselip di benak saya juga setelah saya bangun dan saya teringat sama mimpi saya itu teman-teman. Teman-teman, saya simpulkan dari cerita ini, kalau buat pribadi saya, Tuhan itu menitip pesan buat saya. Kalau saya mau mendapat sebuah mahkota yang bagus, yang indah, yang cantik, saya harus minta pengampunan dengan perbuatan yang saya lakukan. Seperti hari ini teman-teman, dari pagi sampai malam saya melakukan apa saja, mau sengaja maupun tidak sengaja, saya harus datang minta pengampunan sama Tuhan. Karena beliau berkata jelas bahwa kalau saya tidak meminta pengampunan, saya tidak bisa kembali ke sana. Seperti itu teman-teman. Mungkin saya tidak bisa dapat sayap, mungkin saya tidak bisa dapat tempat yang terindah yang beliau sediakan buat saya. Jadi Tuhan mengajarkan saya untuk setiap hari itu meminta pengampunan. Jadi dari mimpi ini saya mengajak teman-teman semua bahwa mari setiap hari kita meminta pengampunan kepada Tuhan, karena setiap hari kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang sama beliau, kapan kita akan pergi meninggalkan bumi ini. Semasih kita masih bisa lakukan, mari kita walaupun lelah segimanapun, saya mau bilang, sisihkan waktu sedikit untuk meminta pengampunan dengan perbuatan yang satu hari telah kita perbuat di luar pikiran kita, mau sengaja ataupun tidak sengaja.
hal yang kita lakukan itu kita tidak sadari apa yang kita lakukan, tetapi kita datang sujud minta pengampunan tanpa kita sadari dosa kita diperkecilkan, dosa kita mulai dikurangi. Seperti itu teman-teman. Dan saya akan tunjukin buat teman-teman juga. Waktu saya bangun, saya cerita ke suami saya hanya bercerita, tapi saya mau ambil contoh untuk jelasin ke dia biar dia mengerti. Seperti itu teman-teman. Saya ambil Alkitab dan saya mau contohin aja seperti gini loh buku saya, lalu digarisin hal-hal yang saya harus minta pengampunan. Tapi mungkin itu udah jalan Tuhan ya. Saya dikasih juga, pas saya buka itu yang terlihat di hadapan saya itu Alkitab yang isinya seperti ini. Sebentar ya teman-teman ya, saya ambil dulu Alkitab dan saya akan tunjukin ke teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang tahu ini di mana, ini di Mazmur. Yang saya mau kasih contoh buat suami saya, seperti contoh saya garisi ini, itu dosa saya yang harus saya minta pengampunan. Tapi pas saya buka Alkitab tanpa saya sadari, yang muncul di hadapan saya ini teman-teman. Pujilah Tuhan hai jiwaku, itu terdapat di Mazmur 103. Itu di perikopnya itu pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan satu lagi di sebelahnya itu terdapat di 104. Itu yang perikopnya di atasnya itu tertulis kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Teman-teman, ini tanpa sadari saya buka Alkitab, yang terbuka ini buat saya. Jadi sudah jelas di mimpi saya itu berkata, segala hal apapun pujilah Tuhan, segala hal apapun datang minta pengampunan, karena disitulah doa kita diampuni, dosa kita diampuni, maaf ya, doa kita didengar, dosa kita diampuni. Jujur, dari Alkitab sini saya belajar bahwa saya dipilih untuk menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Pesan saya, sisihkanlah waktu teman-teman dalam perjalanan hidup 1 hari untuk minta pengampunan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang sama Sang Maha Kuasa. Saya garisi bahwa kembali ke teman-teman semua, mau percaya atau tidak percaya, tapi ini mimpi yang dititip ke saya. Saya bersyukur banget saya dipilih Tuhan untuk menyampaikan berita ini buat teman-teman. Bukan buat diri saya aja, tetapi saya bisa berbagi buat teman-teman. Kalau teman-teman penasaran seperti apa Alkitab yang dipilih untuk saya jadikan contoh, Mazmur 103 dan 104, itulah Alkitab yang dipilih Tuhan untuk saya jadikan contoh. Dan setelah saya menceritakan, saya mengambil Alkitab, saya berdoa, dan saya baca Alkitab ini. Sangat menyentuh dengan ayat-ayat ini ke dalam hati saya, sesuai dengan mimpi saya. Teman-teman, saya manusia biasa, tak pernah luput salah dan dosa. Kalau soal kepintaran tentang agama, saya tidak terlalu pintar. Tapi saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup saya, jujur, saya tidak pernah mengandalkan kekuatan saya, tetapi saya selalu mengandalkan yang Maha Kuasa. Di
Di saat saya jatuh, di saat tidak mampu, di saat saya tidak kuat, disitulah saya berdiri atau berlutut di hadapan beliau. Disitulah masalah saya selesai. Dan saya mau bilang buat teman-teman, seumur hidup perjalanan hidup saya marah sama teman, saya marah sama orang tua, saya marah sama pasangan hidup saya. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya dengan kepala saya sendiri. Sebelum saya datang dan berlutut serta menangis di hadapan beliau, yang bisa kasih tenang saya hanya beliau, Bapa yang Maha Kuasa. Itu yang saya rasakan sampai saat ini, sampai detik ini. Dan apapun yang saya miliki di dunia ini, sebelum saya dapati, saya selalu bergumul dengan Tuhan untuk mendapatkan semuanya. Jadi dari mimpi saya percaya bahwa Tuhan punya pilihan yang terbaik buat saya. Teman-teman, tapi sebelumnya saya minta maaf. Saya bukan mau seperti seorang pendeta atau seperti seorang yang pintar Alkitab. Tidak, teman-teman. Saya hanya pengen berbagi tentang kasih Tuhan buat teman-teman. Terima kasih yang teman-teman mau terima cerita saya. Terima kasih. Dan yang udah like, komen, terima kasih. Semoga video saya ini bisa menjadi titik terang buat teman-teman semua. Dan saya cuma mau bilang satu lagi, maaf berulang-ulang kali. Saya hanya dalam perjalanan hidup saya sampai umur sekarang ini, baru satu kali saya dapat mujizat Tuhan yang sungguh dahsyat. Dan pertama kali saya didatangi Tuhan Yesus. Itulah perjalanan hidup saya. Dua itu yang sungguh spesial dan luar biasa yang pernah terjadi di hidup saya. Seperti itu, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman di luar sana. Next time saya akan bercerita lagi tentang kebesaran Tuhan, jikalau itu diizinkan sama Tuhan, dan saya akan berbagi buat teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa next time. Kita ketemu lagi. Bye bye.